Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Kak. Dan selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan. Khususnya di malam ini kita melaksanakan kegiatan jimit dalam hal kegiatan PKG PJOK khususnya, dan insya Allah kita akan lakukan ini selama 2 JP malam ini, Kak. Ini sudah pertemuan yang ke-7. Pertemuan ke-7 kita akan membahas modul pengembangan kurikulum PKG PJOK. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 pada malam hari ini. Tidak terasa, Kak. Setelah ini pertemuan titik 16 dan 2 sampai 3 pertemuan 2.1. Itu kalau 2.1 sudah insya Allah tatap muka. Pertemuan tatap muka. Kurang lebih 1-2 minggu lah. Sudah sampai 2 minggu lagi kita akan tatap muka juga. Karena gelombang pertama sudah melakukan tatap muka pada hari Minggu besok insya Allah. Baik kakak-kakak semua, saya izin berbagi layar. Ya, sebagai awal ini selalu ini kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kita masuk di sini di slide berikutnya. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi saya harap kakak-kakak sudah membaca modulnya semua, Kak. Modul pengembangan kurikulum PJOK. Sudah, Kak, ya? Baik, kita masuk slide berikutnya lagi. Agenda kita sesi ini backward design. Ini tentang backward design ini semacam peruntukan untuk kurikulum yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka dan apa yang kita pelajari di PKG PJOK yang berhubungan dengan kurikulumnya, tujuannya, sampai penilaiannya yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum PJOK. 2. Pengembangan kurikulum PJOK. Ya, di sini kita berusaha mengembangkan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas pertama kita
backward design dalam pengembangan kurikulum. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan di sini, Kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan, Kak. Boleh ditulis di kolom chat pendapat kakak-kakak. Jadi di soalnya di sini, di skala berapa antara 1 sampai 10? Kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK? Silakan, Kak. Di sini kita manfaatkan fitur chatnya. Tentang kurikulum PJOK. Kira-kira angkanya, Pak, Kak, misalkan angka 10 sudah sempurna. Angka 8, 7, 6. Menurutnya angka saya angka di 7. Apa namanya? Apa alasannya di angka 7? Silakan, Kak. Ya, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Dengan alasannya. Misalkan saya di angka 7, alasannya begini. Tapi, Kak, kita manfaatkan waktu, Kak. Atau saya tunjuk saja, Kak, ya, bisa. Tapi, Kak. Halo? Kedengaran, Kak? Halo, Kak? 5. Kenapa demikian? Karena saya masih belum paham seutuhnya mengenai kurikulum PJOK. Inilah menjadi salah satu alasan saya dalam mengikuti PKG PJOK ini, guna menambah wawasan baru tentang kurikulum PJOK khususnya. Oh iya. Ini dari Kak Malik. Di antara 1 sampai 10 merasa nilai 5 karena masih belum paham seutuhnya mengenai kurikulum PJOK. Inilah menjadi salah satu alasan saya dalam mengikuti PKG PJOK. Iya, terima kasih Kak Malik atas apa namanya jawabannya. Siap, Kak. Ada yang lain, Kak? Kalau dari Kak Salman, bagaimana Kak nilainya? Antara 1 sampai 10, Kak? Sementara mengerti, Kak. Sementara mengerti. Oh, sebentar mengerti, Kak. Ya. Kak Nurhisa, kedengaran, Kak?
Apakah sudah sampai di rumah? Atau saya menuju ke Kak Yunus. Kak Yunus, Tabe, berapa di antara nilainya 1 sampai 10? Halo Kak Salman 6. Merasa sebelum sepenuhnya paham pemanfaatan kurikulum merdeka dalam pelajaran PJOK karena kurangnya pelatihan yang kami dapatkan. Iya. Jadi Kak Salma mengatakan belum sama dari pendapat dari Kak Malik. Belum sepenuhnya mengerti atau belum sepenuhnya paham pemanfaatan kurikulum merdeka. Tapi sampai sekarang ini belum memang paham, Kak? Terus terang kami ini belum dasar sampai ke dasar anunya Pak, ke inti-intinya belajar kurikulum merdeka. Tidak pernah saya dapat pelatihan sebenarnya, terus terang. Cara pembuatannya, apanya, kurikulum merdeka. Oh iya. Tapi Iya. setidaknya ada mungkin, Kak. Ada pemahaman, iya, semua Ada ada lah pemahaman. pemahamannya. Iya, paling tidak ada yang kita tahu. Misalkan sekarang kan kakak-kakak sudah tahu bahwa peserta didik itu adalah sumber Belajar ya, sumber pembelajaran iya. bukan lagi guru sebagai sumber belajar. Di situ sudah paham sebenarnya, Kak. Sudah memahami. Setidaknya sudah ada, Kak, ya. Iya. Iya. Itu kita ngotot mau ikut beginian supaya bertambah Iya. ilmu lagi, Kak. Sudah paham juga Bikin pelatihan tentang begini. Kak, yang kemarin-kemarin itu masalah isu-isu pembelajaran. Iya, iya, Kak. Sudah Iya, paham itu. Sudah dapat makin iya. ilmu dari situ semua. Ada sedikit ilmu. Iya. Paling tidak jangan 5 lah. Saya 6, Kak. 7 ya. Tidak bukan 5, dapat 6. Tapi jangan juga. Tapi kalau 10 ada yang 10 luar biasa. Luar biasa, Kak, kalau 10. Iya. Sempurna. Tapi enggak apa-apa dulu. Awalnya 5. 5. Kak Yunus juga 5 karena di sekolah kami baru 1 angkatan, apalagi kurangnya pelatihan tentang ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini, iya, Konurwisa. Setelah kegiatan ini ada peningkatan lagi, Kak. Siap. Insyaallah, Kak. Kak Nurhisa bagaimana, Kak, nilainya? Di antara 1 Menurut sampai saya kayak 7, Pak. Kak, karena masih ini kurang juga pengetahuan tentang kurikulum merdeka. Karena saya tahu itu cuma belajar dari platform-platform yang ada, terutama di PMM. Cara-cara buat modul itu belum pernah diajarkan, apalagi di pulau itu KKG-nya nggak jalan sama sekali. Jadi nggak pernah sama sekali ada tentang ini, Kak. Kurikulum merdeka. Oh iya, Kak. Itu hampir sama semua. Kak, ini masih di jalan soalnya. Oh, enggak apa-apa, Kak. Minta maaf, Kak, ya. Minta maaf mengganggu ini, Kak. Enggak. Ini perjalanan ke pulau, Kak, atau bagaimana? Atau ke... Enggak, ini saya kan di Garuda juga saya operator di sana, Kak. Ini perjalanan pulang ke Barombong. Oh, iya. Baru saya nyetir jadi. Iya, Kak. Minta maaf mengganggu, Kak. Hati-hati, Kak. Baik. Ada Kak Donald, Kak Feki, bagaimana, Kak? Kak Feki. Kalau saya, Kak, presentasi skala nilainya itu masih di 6, Kak. 6. Karena berapa kali Kak ikut kegiatan bukan PJOK. Maksudnya yang kurikulumnya itu yang mata pelajaran umum. Kalau untuk skala tapi untuk PJOK yang terkhususnya belum. Ya, selama mengikuti ini nilainya berapa, Kak?
Kak Feki. Iya Kak, bagaimana? 6 ya? 6 tadi ya Kak? Iya, 6. Iya. Khusus untuk kegiatan ini Kak, PKG, PJOK. Iya. Iya. Terima kasih banyak semuanya Kak atas pendapatnya. Jadi di sini kita memang perlu belajar, apa namanya? Saya juga sebenarnya masih belajar juga Kak. Sebagai fasilitator juga sebagai guru yang kreatif dengan mengikuti kegiatan ini PKG PJOK. Dan alhamdulillah adalah pengetahuan yang lebih dibanding kita tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi alangkah baiknya kalau ada kegiatan-kegiatan mulai dari PMM itu bagus juga Kak. Dari ada apa namanya? Kegiatan-kegiatan dari aplikasi PMM. Banyak sebenarnya kalau kita mau mengembangkan kita punya kemampuan. Baik Kak. Ini ada lagi pertanyaan Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan dijawab di kolom chat. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira pendapat kakak apa tujuannya? Kalau ada yang mau memberikan pendapat langsung, boleh dibuka mic-nya Kak, atau raise hand, silahkan. Kalau ada yang mau menulis di kolom chat, silahkan Kak. Di sini kita belajar bukan mencari apa namanya salah benarnya. Di sini kita saling sharing. Iya, Kak Salman mengatakan pengembang keterampilan motorik lebih optimal, meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik. Iya. Jadi Kak Salman, terima kasih Kak Salman. Jadi menurut Kak Salman, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu pengembangan keterampilan motorik. Jelas ya? Atau keterampilan jasmaninya kita, peserta didik, meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Ya. Ada yang mau menambahkan Kak? Silakan. Ya, Kak Malik mengatakan untuk membentuk individu yang seimbang, harmonis dan berkarakter. Iya. Kak Malik bisa. Ya saya dulu Kak. Oke. Saya Kak. Kak Iya, Salman. Kak Malik saya tanggapi Kak Malik ini ya, untuk Boleh. membentuk individu yang seimbang, harmonis dan berkarakter. Mungkin Kak Malik bisa jelaskan ini. Karena saya kurang kabur Kak ini Kak. Maksudnya individu yang mana itu dia maksud dengan harmonis dan berkarakter. Seperti itu Kak. Makasih. Iya. Jadi Kak Salman mengatakan apa itu yang boleh Kak Malik? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi tanggapannya tadi Kak Salman. Menurut saya, maksud saya mengatakan individu yang seimbang itu ialah ketika di sekolah itu tanpa ada mata pelajaran PJOK, saya rasa anak-anak akan bosan dan tidak seimbang. Maksudnya anak-anak akan lebih dominan belajar di kelas. Tanpa ada pembelajaran PJOK, maka anak-anak pasti akan merasa bosan. Dan di sisi lain, dengan adanya pembelajaran PJOK, maka yakin dan percaya bahwa kesehatan anak-anak itu akan meningkat. Karena menurut saya dengan meningkatnya kesehatan, maka fokus anak-anak untuk belajar itu lebih meningkat. Begitu. Kemudian anak-anak lebih berkarakter. Dengan pembelajaran PJOK, bukan hanya permenan saja,
tetapi bagaimana kita membentuk pembelajaran yang melibatkan karakter. Begitu mungkin. Iya. Terima kasih Kak Malik. Jadi begitu mungkin dari Kak Malik. Kak Salman sudah memberi jempol saya lihat ini bahwa memang dibutuhkan. Kak Malik mengatakan dibutuhkan pembelajaran PJOK di sekolah agar supaya tidak seimbang tadi yang mengatakan seimbang supaya tidak ada perasaan bosan di sekolah karena permainan salah satu permainan di PKG PJOK itu pembelajaran PJOK pasti menarik perhatian peserta didik. Begitu ya Kak? Iya. Bagus tuh Kak, jelas. Mantap Kak. Iya. Kak Feki mengatakan Kak Yunus dulu. Kak Yunus mengatakan memahami nilai penting dalam olahraga seperti sportif, kepemimpinan dan kerjasama. Iya. Memahami ya. Berarti pengetahuan Pak ya. Pengetahuan tentang olahraga. Sportifnya ya, kepemimpinan. Iya, Kak Feki mengatakan meningkatkan kebugaran jasmani. Iya. Keterampilan berarti. Jadi di sini kita semua jawabannya hampir sama. Terima kasih banyak Kak semuanya atas jawabannya. Saya menambahkan di sini Kak, jadi pengembang tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu ya selalu masyarakat mengatakan menyehatkan untuk itu tadi kebugaran, meningkatkan kebugaran atau menyehatkan, itu salah satu pandangan umum dari masyarakat. Akan tetapi kalau kita sebagai guru olahraga harus memberikan pengetahuan bahwa tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu ya berusaha mengembangkan keterampilan jasmani dan mengembangkan pengetahuan tentang gerak, kesehatan, dan sikap. Jadi semua ada di sini tadi, termasuk membentuk individu yang berkarakter. Jadi sikap juga termasuk, Kak. Karena harus di sini ada juga pembelajaran sikap dalam berolahraga. Seperti sportivitas dalam berolahraga, kejujuran ya salah satunya, dan saling menghargai. Iya. Sepakat ya Kak? Jadi tujuan olahraga adalah mengembangkan keterampilan jasmani dan pengetahuan tentang gerak, kesehatan, dan sikap peserta didik. Baik Kak, kita lanjut lagi. Nah, ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga ya atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah ini tadi, keterampilan, konsep, mengembangkan. Nah ini ada semua, gerak, penuh percaya diri, berkompetensi, dan kreativitas. Oke, kita lanjut berikutnya. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan dan aktif secara jasmani. Jadi menyehatkan. Nomor 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Iya, jadi membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Berarti di sini dia
masuk di ranah mental, emosional. Di sini ada fair play, kerjasama, dan inklusivitas. Ini inklusivitas tentang apa namanya? Pembelajaran inklusivitas ya, Kak. Masih ingat Kak ya? Yang berbeda-beda kemampuan peserta didiknya. Baik, yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi dia bawa sampai di luar. Peserta didik atau siswa akan membawa sampai ke kehidupannya. Dia akan kembangkan sepanjang hayat. Kita lanjut lagi, Kak. Oke. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Jadi kita di sini diskusi Kak ya. Diskusi. Saya harapkan semua kakak-kakak bisa memberikan pendapatnya agar supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Bisa Kak ya? Halo Kak. Insya Allah bisa Kak ya? Siap, Kak. Iya. Oke, ini ada di slide ini pertanyaan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh? Jadi di sini terlepas dari kurikulum apapun, mau kurikulum Merdeka, kurikulum K13, kurikulum KTSP, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi kurikulum itu sebenarnya sebagai tujuan pembelajaran, apa namanya, tujuan untuk mencapai pembelajaran, kurikulum. Seperti kalau dalam atletik, dia mempunyai lintasan lari untuk mencapai garis finish. Jadi itu tujuan dari kurikulum. Apakah selama ini kita sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Atau masuk di tracknya sudah bagus? Ataukah kita selama ini keluar dari tracknya, keluar dari lintasan? Bagaimana menurutnya kakak-kakak? Silakan Kak. Jadi di sini mengatakan, karena kurikulum ya, tujuannya kurikulum adalah bisa menciptakan pembelajaran dengan baik dan pastinya ada arahnya yang baik, apa namanya? Kita masih berada di track itu berarti kita masih di jalan yang benar. Apa kita sebagai guru masih menggunakan, misalkan di kurikulum apapun itu, menjadikan acuannya itu tujuan pelajarannya? Kalau masih, misalkan di kurikulum K13 itu menggunakan, kalau tidak salah apa dulu ya, tujuan pembelajaran. Kalau di K3 di kurikulum Merdeka itu CP,
capaian pembelajaran. Begitu ya, Kak? Silakan, Kak. Yang ada mau mengeluarkan pendapatnya, silakan, Kak. Tabe. Kalau di apa namanya di kurikulum Merdeka dia menggunakan kata modul. Kalau di kurikulum K13 dia RPP. Ada kompetensi dasarnya. Kalau di apa namanya CP di kurikulum Merdeka menggunakan CP. Kalau di kurikulum 13 kompetensi dasar dan ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Sebenarnya sama, cuma beda-beda konsep. Apakah di situ kita sudah menjadikan mata pelajarannya, menjadikan sudah acuan itu, Kak, memahami dengan baik tujuannya dan jadikan sebagai acuan pembelajaran. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Ayo, kita saling memberikan pendapatnya. Jawabannya ya atau tidak saja di sini, Kak. Ya, saya sudah misalkan ya, sudah menjadikan sebagai acuan. Halo, Kak. Tunggu dulu Kak, saya mengerti dulu Kak. Siap, Kak. Bisa disampaikan juga, Kak. Kak Malik, silakan Kak Malik. Bisa dibuka kameranya, silakan ya. Terima kasih, Kak Malik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Kalau mengenai apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Maksudnya di sini Kak, ini modul ya dijadikan acuan atau RPP pada kurikulum sebelumnya. Iya, terlepas dari kurikulum apapun. Iya. Kalau saya kemarin Kak, sampai saat ini saya tetap mengacu pada modul. Tapi terkadang kita melakukan sebuah modifikasi, khusus karena SD. Kenapa? Karena ketika kita menonton kepada modul yang telah dibuat, maka anak-anak cepat merasa bosan. Maka perlu sebuah modifikasi guna menghadirkan sesuatu yang berbeda. Yang penting tetap mengarah kepada acuan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya di sini Kak, untuk memberikan variasi agar tidak monoton. Karena kita tahu bahwa anak SD itu cepat bosan dengan suasana yang sama dan berulang. Maka perlu diadakan sebuah modifikasi, semisal dalam permainan permainan tenis bola kecil menggunakan bola plastik, atau dari kertas yang tidak berguna kita gunakan atau kita buat seperti menyerupai pada bola tenis. Gunanya agar anak-anak termotivasi untuk membuat semacam media pembelajaran lah yang bervariasi sehingga tidak monoton hanya menggunakan bola tenis saja. Dengan begitu anak-anak pasti akan lebih tertarik dan antusias untuk ikut pembelajaran juga tersebut.
Menurut saya begitu Kak, kalau di SD. Karena kalau kita berpacu atau mengacu pada modul yang kita buat tanpa adanya modifikasi, saya rasa di anak SD itu sangat sangat membosankan. Sementara anak-anak cepat merasa bosan dan mau hal yang baru. Karena mungkin di saat-saat itu pengetahuan mereka, rasa ingin tahu mereka lebih tinggi dan ingin mencoba. Mungkin begitu Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kak Malik atas pendapatnya. Jadi Kak Malik mengatakan perlu modifikasi Kak ya, Iya, modifikasi sama-sama. pembelajaran. Tapi tujuan pembelajaran mengacu pada kurikulum ya Kak? Ya, tujuan pembelajaran tetap mengacu pada Tetap kurikulum. ya. Berarti ya. Oke Kak. Ya, Terima kasih Kak. iya, iya. Salam kaya. Terima kasih banyak Kak. Ada yang lain Kak untuk memberikan pendapatnya? Jadi Kak Malik mengatakan ya, menjadi acuannya kurikulum. Apa? Tujuan pembelajarannya, tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Kak Salma mengatakan juga, ya, saya sudah paham kurikulum sebuah upaya untuk memberikan pendidikan lebih berkualitas, menyenangkan bagi peserta didik. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Boleh dijelaskan Kak Salman? Kak Salman? Siap Kak, siap. Iya. Tapi silakan Kak Salman. Iya, jadi mungkin sudah jelas itu Kak, kurikulum sebuah upaya itu untuk memberikan pendidikan yang lebih. Berarti bagaimanapun itu kita terlepas dari kurikulum, pokoknya intinya kurikulum itu jadi dasar untuk kita menerapkan pelajaran di satuan pendidikan. Seperti itu mungkin Kak. Iya. Tidak bisa kita terlepas dari kurikulum. Artinya sudah menjadi acuan ya Kak, menjadikan acuannya. Tidak bisa terlepas dari kurikulum. Kalau kita keluar dari kurikulum gitu sendiri, otomatis sudah kita di luar dari batas nih kalau keluar dari kurikulum. Ya betul Kak. Betul. Jadi kalau modifikasi boleh lah Kak. Yang penting tidak terkeluar dari kurikulum. Siap Kak. Sendiri. Iya, makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Salman. Terima kasih banyak. Jadi harus kita masuk ke tracknya Kak ya, tracknya. Kalau kapan kita keluar dari tracknya atau dari lintasan, pasti kalau di atletik itu pasti sudah di apa namanya? Kalau lari di luar lintasan, mengambil lintasan orang itu berarti di kalah, apa nama istilahnya? Kak, Diskualifikasi ya, ya. Berarti terjadi kesalahan. Jadi harus masuk ke tracknya. Jadi sepaham semua kayak. Jadi di sini ya harus menjadi acuan. Kapan tidak menjadi acuan kurikulum itu di luar dari itu berarti terjadi kesalahan. Misalkan materi sepak bola kita ajarkan di materi bulu tangkis kan tidak jelas itu Kak. Dia istilahnya contohnya ya Kak. Bisa diterima Kak ya? Materi bulu tangkis misalkan diajarkan bulu tangkis tetapi yang diajarkan permainan kasti. Itu berarti salah dari tujuan pembelajarannya. Baik Kak, sepakat ya Kak. Jadi ini tujuan pembelajaran harus kita jadikan acuan di kurikulum. Jadi kurikulum itu sudah jadi paten. Kecuali di daerah-daerah misalkan permainan bola kecil kan sekarang itu permainan bola kecil macam-macam. Ada bulu tangkisnya, misalkan sepak bola juga atau permainan bola besar. Di daerah-daerah bisa mainkan modifikasinya, misalkan bola air kalau di pantai atau kalau di daerah-daerah pegunungan bisa menggunakan sepak bola ya futsal kah apakah sesuai dengan lingkungan apa yang mendominan di sana olahraganya. Tapi tidak boleh jauh dari kurikulum. Baik Kak, lanjut Kak. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah
tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi pertanyaan berikutnya di slide ini, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana pendapatnya, Kak? Apakah tujuannya bisa dicapai, ya atau tidak? Itu saja juga. Bisa kolom chat, bisa raise hand. Dari Kak Feki, Pak Feki. Kak Yunus atau Kak Yunus boleh berkomentar, Kak Yunus. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan pembelajarannya masuknya di sini, Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka. Gampang saja nih, Kak. Kak Malik? Halo? Yang Iya, lain boleh? halo, Kak. Siap, siap. Kak Malik? Mungkin yang lain lagi. Iya, yang lain lagi nih. Boleh, boleh. Kak Nurhisa? Masih di jalan barangkali. Ya Kak, Masih di jalan, Kak? alhamdulillah ini sudah sampai. Oh, alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Boleh mengeluarkan pendapatnya, Kak, ini di pertanyaan slide berikutnya ini tadi. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya Kak, tujuan-tujuan ini pasti akan bisa dicapai karena kurikulum merdeka itu fleksibel Kak. Maksudnya dia memberikan kebebasan kepada kita untuk menyelesaikan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke Kak, itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih dari Kak Nurhisa. Jadi fleksibel, katanya Kak Nurhisa. Kurikulum merdeka bisa apa namanya tadi? Salah satunya memodifikasi itu tadi. Misalkan lingkungan daerahnya kan beda-beda daerah, ada yang dari terutama di pulau, beda juga di kota, beda juga di desa. Jadi beda-beda, perbedaan itu bisa kita modifikasi pembelajaran. Tapi kurikulumnya tetap apa namanya? Ada koridornya di situ, tetap kita di apa namanya? Tetap di kurikulum yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat. Ada yang lain, Kak? Jadi sebenarnya ini dalam konteks kurikulum merdeka ini tujuan ini bisa dicapai karena semua pasti ada semua ini kegiatan atau perjalanan misalkan menuju ke A ke B itu pasti akan tercapai kalau kita menggunakan kendaraan atau alat-alat apa saja kita gunakan supaya kita bisa mencapai kota B misalkan. Boleh kita menggunakan naik sepeda, boleh menggunakan motor, boleh menggunakan mobil. Itu contoh-contohnya, Kak. Jadi bisa ya, Kak ya. Dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan ini bisa, jelas bisa. Baik, kita lanjut lagi, Kak. Oke. Di slide berikutnya ini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran.
untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran untuk mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Jadi CP ini sudah paten. Pemerintah sudah menurunkan ke CP. Dan kita yang memodifikasinya di tujuan pembelajaran sesuai dengan lingkungan masing-masing. Ada menurut begitu ya, Kak? Jadi CP itu capaian pembelajaran itu sudah dirancang dengan seksama oleh pemerintah dan diturunkan ke kita, ke daerah dan guru-guru atau sekolah-sekolah mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak di sini. Jadi kebanyakan di sini diskusi Kak. Tanya jawab. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar? Kak Ayu Aryandani, selamat bergabung Kak. Saya kira Kak Ayu ini sudah di kelas 22. Karena saya sudah sampaikan ke Pak admin DBGP atas nama Kak Ayu. Kalau Kak Ayu ada juga di kelas 22. Dan ada juga di kelas 17. Saya sampaikan pada admin kalau Kak Ayu ini lebih suka di kelas 17. Tapi ini saya lihat ini tetap ada di kelas 22 Kak. Mohon maaf Kak. Mungkin kelas 22 lebih tapi tidak apa-apa ikut-ikut di sini kan, tidak apa-apa. Tugasnya tetap masuk di sana Kak. Kak Ayu. Tapi saya sudah sampaikan kepada adminnya. Baik, kita lanjut Kak. Bagaimana memastikan? Oh iya, silahkan. Iya Kak, sudah disampaikan sama. Tinggal tunggu lagi perkembangan berikutnya. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini bagaimana pendapatnya Kakak pada waktu apakah di awal pembelajaran, apakah pada waktu melaksanakan pembelajaran, apakah awal atau di apa namanya? Apakah di awal atau di awal tahun biasanya? Bagaimana menurutnya Kakak? Apakah pengajaran kita lakukan benar-benar sudah menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Bagaimana memastikannya, Kak? Bagaimana cara memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan benar-benar sudah apa namanya? Menyasar pada tujuan pembelajaran. Berada di rel yang betul. Agar pengajaran kita berada di rel yang betul. Bagaimana Kak? Menurut kakak? Silakan Kak.
Ada yang mengeluarkan pendapat Kak? Dari Kak Yunus. Ada Kak Yunus Tabe? Halo Kak Yunus. Atau kakak yang lain? Kak Salman mengatakan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Ya menurutnya kakak. Kak Salman. Bisa dikasih contoh Kak atau bagaimana Kak Salman? Siap Kak, siap. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur itu seperti apa Kak? Pastikan tujuan pembelajaran yang ada buat bersifat spesifik, itu seperti terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat dengan waktu. Mungkin seperti itu Kak. Dirumuskan Jadi dulu kita pembelajaran pertimbangkan, yang iya jelas. betul Kak. Iya, Iya. terima kasih Kak. Iya, Mas saya ya. Ya Kak, terima kasih banyak juga Kak dari Kak Salman. Kak Lisa, selamat datang Kak Lisa. Tinggal siapa ini yang belum datang Kak ya? Delapan orang. Mana tadi? Kak Rahmat ini ada acaranya. Ada yang lain Kak? Dari Kak Aswar, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena biasanya pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Langsung fokus pada materinya, memang sepak bola, kita main bola. Harusnya pengajarannya, tujuan pembelajarannya ada dulu. Bagaimana ciri-cirinya Kak? Memastikan agar pengajaran kita yang melakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Jadi tetap kita tujuan pembelajaran itu seperti apa Kak ya? Selalu berpusat pada. Halo Kak. Ya, bagus Kak ini. Kak Yunus. Mengajak siswa berdiskusi mengenai pengalaman dan pembelajaran mereka serta bagaimana menerapkan. Iya. Berarti kita melibatkan siswa.
Ya ini, mengajak siswa berdiskusi, seperti siswa juga dilibatkan dalam hal pembelajaran. Karena di kurikulum Merdeka atau di kurikulum PJOK, jelas kita mengikuti kurikulum Merdeka, peserta didik adalah sumber belajar. Guru hanya memfasilitasi, tetap kita lakukan itu, Kak. Guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik dalam hal mengembangkan pengetahuan atau keterampilannya. Ada ya jawaban yang lain, Kak? Terima kasih, Kak Yunus. Kak Feki. Monitor Kak Feki. Halo Kak Feki. Ya, ini ada jawaban dari Kak Nurhisa. Melakukan refleksi setelah pembelajaran. Iya. Jadi Kak Nurhisa mengatakan melakukan refleksi setelah pembelajaran. Bisa dijelaskan Kak Nurhisa? Iya Kak. Iya. Iya, saya mengatakan untuk benar-benar penyetujuan pembelajaran itu setidaknya kita melakukan refleksi setelah pembelajaran. Kita tanyakan pada diri sendiri apakah kegiatan yang dilakukan sudah efektif untuk mencapai tujuan. Kemudian kita minta umpan balik dari siswa untuk mendapatkan perspektif mereka. Oke, saya dapat kata kuncinya Kak. Kata kuncinya Kak. Isa tadi mengatakan melakukan refleksi atau penilaian kepada diri sendiri dan meminta pendapat dari siswa. Berarti melibatkan juga siswa Kak. Iya, terima kasih banyak Kak Nurhisa. Kak Ramdhani, selamat datang Kak Ramdhani. Masih sibuk dengan acaranya Kak Ramdhani. Jadi pengejaran yang dilakukan benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Ada yang lain Kak? Dari Kak Malik barangkali? Satu lagi Kak. Kak Feki, ayo. Kak Aswar ini belum saya dengar juga suaranya. Kak Malik? Kak Feki? Kak Aswar, boleh. Kak Yunus juga. Kak Yunus sudah mengatakan tadi di kolom chat. Tapi kalau mau menyampaikan pendapatnya boleh. Ayo Kak Malik. Atau Kak Asri. Kak Aswar. Kak Asri juga boleh. Lanjut ya Kak. Gimana tadi ini?
Ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ada beberapa pendapat dari kakak-kakak tadi, mulai dari Kak Salman, Kak Yunus melalui kolom chat dan Kak Nurhisa, bahwa peserta didik pasti berpartisipasi atau berinteraksi, mendorong interaksi dan partisipasi aktif. Jadi ada jawaban dari ini Kak, dari modul. Di modul itu ada Kak. Jawaban dari modul itu yaitu memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Ini menurut problem. Misalkan ada materinya di daerah lain, misalkan di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah kota atau daerah perkebunan, ini bisa diambil juga di sini, menerapkan materi sesuai dengan konteks nyatanya. Yang berikutnya mendorong interaksi yang tadi. Setiap peserta didik pasti akan berkontribusi atau berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang berikutnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan, seperti sumber daya lapangan, fasilitas. Kalau dia di pinggir pantai bisa digunakan sumber daya di dekat pantai. Menggunakan renang ya Kak. Tidak mungkin kita berenang di kebun kopi atau di sawah. Jadi beda-beda Kak. Di sini sumber dayanya atau aset termasuk aset di situ. Jadi masing-masing tersedia di lingkungan masing-masing. Kalau kita di Makassar ini kebanyakan di kota, tapi ada juga di daerah-daerah pulaunya Makassar juga. Jadi beda-beda juga. Lanjut, menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi ya. Pastinya ini, karena sekarang zamannya teknologi. Pasti kita menggunakan perangkat ini untuk mencari sumber. Jadi itu tadi untuk memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Oke, lanjut Kak. Nah ini, proses backward design dalam pengembang kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Pertama, mengidentifikasi CP-nya. 2, menentukan metode penilaian. 3, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ini adalah proses backward design untuk mengembangkan kurikulum PJOK khususnya secara umum. 3 tahap ini. Harus ada 3 tahap ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke, jadi backward design ini adalah pasti tujuannya pembelajaran, menyelaraskan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ada 3 tadi itu. Kembali kita di sini proses backward, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini model-model backward design.
aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Baik, kita sudah masuk di aktivitas penyusunan program PJOK. Baik kakak-kakak semua, saya minta pendapatnya di sini kakak-kakak lagi. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Silakan Kak, katakan saja benar atau salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, Kak? Halo? Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar atau salah ini, Kak? Halo, Kak? Atau suaranya saya tidak bagus, Kak? Halo? Halo, Kak? Ada yang bisa bantu ini, Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah betul atau salah ini, Kak? Saat itu saja dua, Kak. Halo, Kak. Kita manfaatkan waktu dulu, Kak. Ya, silakan Kak Malik. Ya, kalau menurut saya Kak tepat. Menurut saya iya. Menurut Kak Malik ya. Oke, yang lain Kak? Dari Kak Salman, Kak Nurhisa. Siap Kak, ya. Saya juga iya. Oke. Kalau Kak Nurhisa, Kak Yunus. Halo Kak. Tolong dibaca baik-baik dulu Kak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Halo. Yang lain Kak? Salah. Dari Kak Yunus mengatakan salah. Oke. Berarti sudah ada yang mengatakan benar, ada yang salah. Baik. Yang lain Kak? Siapa lagi? Kak Asri. Kak Wal Asri. Halo. Iya Kak, maaf Kak, ini enggak tahu jaringan di rumah saya atau apa terputus-putus suaranya Kak. Mohon maaf Kak. Oh jaringan berarti Kak. Iya, biar gambarnya terpotong-potong juga apa kandas-kandas apakah nyangkut-nyangkut. Berarti jaringan Kak. Kak Lisa. Saya Kak. Ya, Oh, saya Kak Kak. Salman. Silakan Kak Salman. Ya, jadi kurikulum berbasis standar Kak. Jadi kurikulum berbasis standar adalah kerja pendidikan yang mengacu pada kumpulan standar atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi benar Pak, pernyataan yang benar ya Kak. Berarti pernyataan yang dia tulis berarti benar. Seperti itu Kak. Ya. Siap Kak. Kata Kak Salman benar Kak. Kita buka saja jawabannya ya Kak. Nggak salah aja. Oh salah Kak kapan Kak? Kalau salah enggak apa-apa. Mau salah mau benar enggak apa-apa Kak. Namanya kita belajar di sini. Oke. Nur Hisa benar. Ya banyak yang benar ini berarti kan. Kak Hisa benar. Kak Feki bagaimana Kak Feki? Kak Feki. Kayaknya malam ini Kak Feki tidak fokus.
Kak Aswar. Di kolom chat saja kalau malu-malu bersuara Kak Aswar atau Kak siapa? Masih malu-malu Kak Aswar barangkali. Kalau Kak Asri katanya jaringan tidak bagus. Kita buka jawaban saja Kak ya. Jadi jawabannya salah. Katanya di sini salah Kak, kurikulum berbasis standar. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi bukan cuma keterampilan Kak. Banyak juga Kak. Termasuk pengetahuan. Dan bukan cuma keterampilannya Kak ya. Oke, yang berikutnya Tabe. Ya, salah. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Ya, Oke. salah juga. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah, Kak? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Ayo, Kak. Halo? Gampang nih, Kak. Kita jawab ya atau salah saja. Kalau saya, Nabi Kak. Iya, Kak Malik. Silakan, Kak Malik. Kalau saya, jawabannya bukan. Tidak, Berarti salah. salah. Oke. Kak Malik katakan salah. Kak Yunus mengatakan di kolom chat ini bahwa benar. Iya. Benar, iya. Ada yang beda-beda pasti. Seru ini. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Kak Salman, bagaimana Kak Salman? Mau ikut sama Kak Malik? Oh, Kak Nurhisa mengatakan salah. Iya. Kak Salman? Dan yang lainnya boleh Kak memberikan pendapatnya. Tidak apa-apa Kak. Mau benar mau salah. Namanya kita belajar. Ayo Kak Yunus. Kak Yunus, Kak Feki. Kak Feki tidak kedengaran barangkali suaranya. Halo Kak. Kalau saya jawabannya iya benar Kak. Benar. Oke, Ya, benar. Kak Danis barusan bersuara ini. Bagaimana caranya Kak? Masih acara kah? Masih lanjut? Ini selesai mulai ke Sinjai acara ini Kak, bawa mobil ke ini. Oh, ke Sinjai. Iya. Sinjai kota apakah? Di mana? Sinjai selatan Kak. Iya. Dari Makassar ke Sinjai ini. Iya betul. Hati-hati Iya. Kak. Perjalanan jauh itu. Iya, tapi sambil saya dengarkan saja Kak, enggak apa-apa. Siap. Berarti Kak. Iya. Jadi Kak Ramdhani mengatakan benar. Iya, betul benar. Teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul ya? Oke, yang lain Kak, Kak Feki. Kak Feki. Suaranya Kak Feki tidak ada ini hari. Jangan jaringan barangkali atau apa. Karena tadi katanya ada di Maros. Oke, kita buka jawabannya saja Kak ya. Jadi buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jawabannya salah. Jadi bukan katanya Kak. Buku teks bukan dikatakan suatu kurikulum. Karena kenapa ya?
Kurikulum itu pasti identik dengan kementerian atau dari pusat yang membentuk kurikulumnya. Jadi buku teks itu peserta didik bukan. Nah, ini yang terakhir, Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apakah betul atau salah, Kak? Yang terakhir ini, Kak. Kalau ini saya benar, Kak. Oh iya, Kalau benar mah ini yakin, mah ini benar ini, Kak. Yakin. Yakin ini, Kak, ya? Oke. Iya, yakin sekali, Mak. Tadi enggak yakin, Kak. Iya, tadi enggak yakin, Bos. Saya yakin, Mak. Oke. Saya Malik, iya, silakan Kak Malik. Ikuka juga saya sama pendapatnya Kak Salman. Oke, jadi banyak yang mengatakan benar ya, Kak? Iya. Oke, kita Semoga sepakat benar. juga. Oke, kita buka jawabannya. Memang 1, 2, 3. Oke, benar. Nah, di sini kata untuk mengetahui apa yang peserta ini, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, itu pengantarnya tadi dari aktivitas kedua. Baik, kita lanjut lagi, Kak, ya. Kita lanjut lagi, tidak terasa ini waktu sudah menunjukkan 9:30. Sekitar ya kurang lebih setengah jam lagi, Kak, kita akhiri kegiatan. Enggak apa-apa, Kak. Sampai jam 12 enggak apa-apa juga. Banyak ilmu didapat. Tapi enggak lama lagi, Kak, enggak lama lagi. Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Komponennya itu 1, struktur kurikulum. 2, capaian pembelajaran. 3, pembelajaran dan asesmen. 4, penggunaan perangkat ajar. 5, kurikulum satuan pendidikan. Jadi ini komponennya kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini semua ada semua ini kita. Terus terang saya juga masalah kurikulum merdeka atau modul sebelumnya mau kurikulum apa itu pasti kita dapatkan copy paste-nya saja biasanya, Kak. Copy paste-nya. Dan tidak dipungkiri itu, Kak, semua guru pasti melakukan itu. Tapi setelah ini melakukan ada kegiatan-kegiatan ini, pastinya kita sudah bisa meraba apa-apa yang harus kita lakukan di apa yang kita buat pada waktu membuat misalkan modul, kita bisa memodifikasi sekarang, misalnya. Tapi pada waktu dulu-dulu ya cuma copy paste, lupa mengganti ini, bahkan biasa lupa namanya diganti, Kak, langsung di print. Dan di sini harus kita betul-betul sudah sudah bisa diperhatikan yang baik lah kurikulum. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi di sini tadi mengatakan ini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri. Ini bisa dikembangkan, Kak, tergantung dari dikembangkan tergantung dari kondisi sekolah, keadaan sekolah, atau lingkungan. Bisa dikembangkan, Kak. Tidak mungkin kita mau di pantai berarti misalkan materi di pantai kita mau bercocok tanam di situ atau menanam padi kah apakah. Nah, kecuali kalau kita berada di daerah pedesaan. Lanjut. Mengapa kurikulum operasional ini KOSP. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu,
atau kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta tinggal. Nah, disinilah tadi yang disampaikan tadi bahwa bisa dimodifikasi, bisa bisa dikembangkan dan dihubungkan dengan satu pendidikannya. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan bisa dikembangkan. Tergantung dari kultur atau di mana tempat tinggalnya. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi beda-beda, Kak. Misalkan di daerahnya Kak Nurhisa, pasti beda dengan tempat di kota. Pasti beda. Apalagi kalau saya kasih misalkan di daerah kepulauan atau daerah pesisir pantai, itu lebih banyak condong kalau P5-nya itu berhubungan dengan di kebanyakan di pantai itu misalkan menghasilkan ikan. Nah, ikan itu diolah bagaimana? Begitu ya, Kak? Kak Nurhisa? Iya, Kak. Iya, tidak mungkin kalau di daerah desa atau di kota, tengah-tengah kota mau mengambil P5-nya atau kegiatan P5 misalkan memasak ikan atau bagaimana dan berhubungan dengan ikan, pasti kewalahan mencari ikan lagi di pelelangan atau bagaimana. Sampai di sini ya, begitu maksudnya Kak, dari saya, Kak. Jadi beda-beda. Paling di kota itu kebanyakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Kalau contoh saya, Kak, di sekolah, karena saya itu termasuk juga daerah dekat pantai. SMA 4 itu dekat dengan pantai, pelelangan, berarti kemarin itu kita ambil P5 yang berhubungan dengan masak-masak ikan. Jadi memang itu misalkan dijadikan ikan itu kemarin ikan cakalang ikan tongkol untuk dijadikan makanan tradisional, itu tergantung dari lingkungan sekolah. Lebih banyak bisa dilakukan juga misalkan di tengah pantai bisa sepak bola pantai, voli pantai, boleh Kak, dimodifikasi. Baik, kita lanjut lagi, Kak. Oke, mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Dan nomor 1, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke. Bisa memberikan pendapatnya, Kak. Jadi di sini bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan, Kak.
Oke, jadi bagaimana kira-kira selama ini kakak-kakak merancang program PJOK-nya? Bisa di kolom chat, bisa juga langsung raise hand. Silahkan Kak. Jadi misalkan merancang itu dalam pembelajaran, program program pembelajarannya, misalkan materinya untuk hari ini, besok, bagaimana kira-kira caranya merancang Kak? Apakah kita harus mengetahui dulu kondisi? Kalau saya Kak, Siap. kita harus menentukan dulu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita analisis kebutuhan siswa atau minatnya, kemampuan mereka dalam olahraga yang bagaimana. Kemudian kita rancang materi yang akan kita berikan. Cukup dari saya Kak. Oke. Iya, terima kasih Kak Nurhisa. Jadi Kak Nurhisa mengatakan tujuan pembelajarannya juga sudah ditentukan tujuan pembelajarannya. Untuk apa namanya? Untuk merancang program PJOK pada pengembangan kurikulum. Jadi harus memang ada tujuan pembelajaran. Yang lain Kak? Ada pendapat yang lain? Oke, silakan Kak Salman. Yang pertama mungkin memahami dulu Pak isi Memahami. kurikulum. Iya. Memahami baru analisis kebutuhan siswa. Baru ketiga merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti itu kayaknya Kak. Iya. Oke Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kalau Kak Salman ini memang banyak pemikirannya ini Kak. Kak Salman ini mulai merumuskan dulu pembelajarannya. Sampai tujuan pembelajarannya di apa namanya? Merancang tujuan pembelajaran. Oke. Sudah ada 2 pendapat ini Kak. Ada yang lain Kak? Jadi sebenarnya ada semua di modul ini Kak. Jadi ada nomor 1 menyusun program pembelajaran ini atau merancang. Boleh kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, konteks masyarakat, waktu estimasinya. Karena misalkan dari pertama dulu, kebutuhan dan karakteristik kakak sudah pasti tahu kebutuhan peserta didik atau karakteristik lingkungannya. Nah, yang kedua, konteks masyarakat juga ini. Masalah lingkungan juga, lingkungan sekolah, masyarakatnya.
Iya, Kak Yunus juga mengatakan ini memenuhi kebutuhan dan harapan murid sesuai dengan kebijakan pembelajaran. Oke, Kak Yunus, bisa dijelaskan nih Kak Tabe, supaya kita dengar juga suaranya Kak Yunus. Kak Yunus, halo Kak Yunus. Bisa Kak Yunus diaktifkan mic-nya Kak? Halo? Tadi Kak Yunus mengatakan memenuhi kebutuhan dan harapan harapan murid sesuai dengan kebijakan pembelajaran. Oke, menarik ini Kak. Boleh Kak, Kak Yunus? Iya Kak, halo Kak. Ya. Oke Kak, silahkan Kak. Saya kita dengar juga suaranya Kak Yunus ini. Apa tadi pertanyaannya itu? Pertanyaannya. Tadi yang ini, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK Ya sebagai kalau untuk merancang program PJOK ya pertama itu ya prinsip-prinsipnya dulu. Ya mencakup tentang standarnya, prosesnya dan sebagainya. prinsip-prinsipnya Kak. Iya. Siap. Terima kasih banyak Kak Yunus. Jadi harus memenuhi kebutuhan dan harapan murid siswa ya. Oke Kak. Memang harus. Itu kewajiban kita sebagai guru. Harapan siswa atau kebutuhannya harus tercapai. Baik, saya lanjut tadi Pak. Kak, itu dari pertama ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, masalah konteks masyarakat, waktu juga, rancang juga waktunya karena waktu perlu juga dirancang. Karena tidak selamanya kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tepat waktu. Bisa saja terjadi rapat di sekolah, ada kegiatan, kita biasa tidak terlaksana lagi kegiatan. Alokasi jam pelajaran, alokasinya jelas sudah ada di modul atau di RPP misalkan. Kalau SD 35 menit per 1 jam pelajaran, SMP 40 menit per 1 jam pelajaran, SMA 45 menit per 1 pelajaran, 1 JP. Alokasi waktu. Ini cakupan dan tahapan. Faktor dalam mengembangkan program pelajaran, pemilihan konten. Ya. Teknologi, menggunakan teknologi termasuk ini teknologi mencari referensi boleh lewat HP atau laptop atau di Google. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Baik Kak, kita lanjut lagi. Nomor 2, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas olahraga PJOK. Jadi, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Silakan Kak. Wakili Kak satu orang. Kak Malik boleh, Kak Malik mewakili nomor 2 di sini. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas? Keterampilan fisik dan
kesehatan, Kak, serta kebugaran Keterampilan fisik, kesehatan, dan kebugaran. dan kebugaran. Iya. Berarti ada 3 cakupan, Kak. Keterampilan, pengetahuan pastinya, Kak, ya? Iya. Iya. Dan kebugarannya, kesehatannya. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Nurhisa. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Nurhisa. Atau ada pendapat lain dari yang teman-teman yang kakak-kakak yang lain? Agak ya pasti mengembangkan keterampilannya atau pengetahuannya. Kalau tidak kita lanjut saja, Kak, ya. Di slide berikutnya nomor 3. Oke, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata PJOK, mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Boleh, Kak? Ada pendapatnya, Kak? Jadi bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Di sini semua itu ya dari pastinya pembelajaran ini selalu berpusat pada peserta didik. Bagaimana pengembangannya? Ya, Kak Asri. Nah, silakan Kak Asri. Terima kasih, Kak Asri. Iya Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Mengintegrasikan ke semua proses ke dalam pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK. Siap. Ya, mungkin ini langkah yang baik, yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan yang lebih luas ke peserta didik. Mungkin dengan cara fokus ke pengembangan profil Pancasilanya peserta didik. Terus penerapan pendekatan pembelajaran itu mungkin juga bisa dilakukan. Terus apa lagi ya? Penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terus mungkin bisa juga diperkenalkan ke siswa penggunaan teknologi. Ya, mungkin begitu dari saya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak Asri.
Iya Kak. Terus pendapatnya Mohon maaf Kak, mungkin tidak terputus-putus suaranya Kak. bagus ya, bagus Kak, bagus, bagus Kak. Oh iya. Soalnya di sini terputus-putus gambar suara. Bagus Kak, bagus Kak. Jadi Kak Astri mengatakan tadi menggunakan tadi itu ya, yang terakhir saya ingat itu menggunakan teknologi. Serta tetap pasti melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pastinya. Ya Kak, terima kasih banyak Kak Sri. Ada yang lain Kak? Jadi juga peserta didik juga harus ada penilaiannya juga Kak. Pembelajaran itu harus ada penilaian. Apakah itu penilaian diri sendiri atau penilaian sesama antar sejawat. Bisa digunakan semua model-model penilaian. Baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi Kak. Nah ini 6 faktornya nih Kak yang mempengaruhi. Oke, ini tadi yang disampaikan Kak Asri teknologinya. Saya sudah sampaikan juga tadi nih Kak. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Pastinya kebutuhan pasti karakteristik pendidik. Cakupan dan tahapan ini aktivitas pembelajaran ya Kak. Cakupan dan tahapan. Kontennya Kak. Baik. Aktivitas ketiga, aktivitas terakhir ini Kak. Sebelum kita tutup. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Apa yang tadi kita bahas itu kata kuncinya sering diulang Kak? Dari awal tadi. Siap, Kak Malik? Kalau saya lihat tadi ini lebih ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian asesmen atau penilaian, kemudian refleksi. Mungkin itu Pak. Oke Kak, terima kasih Kak Malik. Kak Salman, boleh Kak, silakan. Ya. Jadi peserta didik itu Kak, berpacu kepada peserta didik, itu saja sekarang kita khusus untuk peserta didik. Kata kuncinya Kak ya. Kata kunci dari peserta didik. Iya. Iya, Sesuai, fokus ya. ke peserta didik. Iya Kak, makasih. Makasih Kak Salman. Jadi sepakat semua Kak ya. Berarti kata kunci yang selalu berulang-ulang itu peserta didik adalah sumber belajar. Oke, kita lanjut. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu satu, fokus pada material esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter. Ini karakter peserta didik lagi. Nomor 2, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ya, ini masalah sikap ini Kak.
sikap atau mental seorang peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Iya. Jadi sudah tadi fleksibilitasnya. Oke, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke, di sini Ki Hajar Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, jadi di sini Ki Hajar Dewantara, guru adalah menuntun saja. Dia tuntun peserta atau anak didiknya untuk mencapai pembelajaran yang sebaik-baiknya, keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak-anak sebenarnya sudah ada karakternya menurut dari Ki Hajar Dewantara. Ya ini apa kaitannya dengan kurikulum merdeka, Kak? Tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ada yang bisa memberikan pendapat, Kak? Sebelum kita akhiri kegiatan, Kak. Ini terakhir ini, Kak. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan ini, Kak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi dasarnya sudah ada, Kak. Anak-anak itu sudah ada dasarnya, hanya memperbaikinya lagi, mengembangkannya. Apa yang bisa kita kaitkan dengan kurikulum merdeka? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, Kak? Halo? Pas pukul jam 2, pukul 22 atau jam 10 sudah ini, Kak. Terakhir ini, Kak. Tabe. Dari Kak Feki atau Kak Asri bisa? Halo? Kak Asri? Kak Nurhisa? Siapa yang siap ini, Kak? Tabe. Apa ini, Oke, Kak Nurhisa. apa ini Kak? Pendapatnya Kak Nurhisa saya minta ini tentang Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan pembelajaran kurikulum merdeka, Kak. Tunggu Kak, saya lihat dulu baik-baik. Oh ya, ini dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan ini, Kak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
saya coba jawab. Iya, apa Kak? Kalau menurut saya mungkin mengutamakan pengembangan potensi individu anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara lebih personal dan sesuai keunikan peserta didik tersebut. Itu Kak, kalau menurut saya. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Nurita Iya, Kak. atas jawabannya. Oke, jadi di sini ada yang lain Kak? Jadi pendapat pedoman dari Ki Hajar Dewantara ini kurang lebih hampir sama dengan pembelajaran kurikulum Merdeka, di mana anak-anak adalah sebagai sumber belajar. Guru cuma sebagai fasilitator kalau di kurikulum Merdeka. Dan di sini juga Ki Hajar Dewantara mengatakan guru itu, pendidik itu hanya menuntun. Jadi kurang lebih hampir sama dari keterkaitannya itu di situ. Jadi saling keterkaitan antara filosofi dari Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran pembelajaran karakteristik kurikulum Merdeka. Oke Kak, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, 1, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak, akhir terakhir ini Kak. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini dulu Kak. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini, malam ini bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Mari kita berdoa Kak, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Iya, dia kan beda model ini. Ya, selesai. Anaknya sama kucing ini masih suram. Saya akhiri rekaman Kak ya.